Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Level Mental. Oke, untuk kali ini kita akan membahas mengenai tema yang menarik tentunya, dan juga dengan narasumber yang tidak kalah seru. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan mulai membahas mengenai judi, yaitu judi online di kalangan mahasiswa. Yang pastinya itu sangat merugikan untuk bagi mahasiswa itu sendiri gitu. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah 90 dan 91, yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, dan berkorban untuk berhala mengundi nasib dengan amanah adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan, kebencian di antara kamu, meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Nah, itu dijelaskan dalam surat Al-Maidah atau semuanya. Oke, untuk mempersiapkan waktu, marilah kita sambut narasumber kita pada hari ini gitu. Oke, mungkin bisa langsung kita sapa ya narasumber kita. Oke, apa kabar Jila sama Gali? Alhamdulillah. Ya mungkin sebelum kita lanjut ya kita kenalan dulu begitu dengan narasumber kita pada hari ini gitu, dari mana, universitasnya, latar namanya siapa gitu. Mungkin bisa langsung kenalan dari Jila dulu. Halo, aku Zila Finesana Kayani dari Prodi Sistem Informasi dalam University Purwokerto. Perkenalkan, aku Balai Arasibi dari Prodi Sistem Informasi Telkom University Purwokerto. Oke, itu adalah dua narasumber kita pada hari ini gitu ya. Mungkin kita langsung pembahasan langsungnya gitu ya. Aku akan tanya-tanya mengenai ini. Nah, yang pertama itu aku pengen tanya-tanya kepada Mas Gali itu sama laki-laki gitu kan. Biasanya yang sering terjerat itu kan yang laki-laki. Nah, aku mau tanya dong, pengalaman pribadi Gali itu pernah nggak terjerat dengan judi online gitu? Pernah dong pastinya. Waktu itu cerita sedikit. Waktu itu pernah lagi nongkrong nih, teman-teman pada main. Aku tertarik buat coba deposit 10.000, menangnya 100. Tapi lama-lama menang, terus mikir aja kayak nggak ada manfaatnya, banyaknya ruginya daripada untungnya. Jadi ada saya berhenti. Oh gitu. Sebelumnya kan udah pernah menang gitu Mas. Ketika menang terus itu mungkin menang terus atau kalah terus gitu. Mungkin bisa dijelaskan sistemnya itu seperti apa? Kalau sistemnya itu misal kita main 10.000, menangnya 100. Nanti kita jadi ketagihan, main terus depo 50, 60, 100. Pokoknya semakin lama kita depo, semakin kalah kita. Jadi duit yang kita udah keluarin nanti balik ke dia lagi. Oh, oke. Berarti kalau misalkan kita modal tuh 10, 50 atau 60.000, 100.000 mungkin ya. Mungkin kita kalau kita modal 100.000 itu kita bisa menang 1 juta misalkan seperti itu ya. Tapi setelah itu kita pakai lagi itu kayak kalah terus begitu ya jadinya ya. Oke. Nah, beda teman-teman semuanya. Jadi terkait judi online itu dari pengalaman Mas Gali itu, ketika kita sudah dikasih menang terus, maka kita akan ketagihan gitu. Ketika sudah kita ketagihan, maka kita akan terus mencoba terus, dan akhirnya kita akan terjerumus kepada kekalahan gitu. Kemudian selanjutnya kita tanya kepada Injila nih, narasumber kita selanjutnya. Mungkin pengalaman pribadi dulu, pernah nggak terjerat dari judi online ini? Kalau aku sendiri belum pernah, tapi aku pernah lihat langsung dampak buruk dari judi online di lingkungan sekitar aku nih. Ada teman aku yang berasal dari keluarga kurang mampu, terus dia tuh melihat teman-temannya itu bisa kaya dengan cepat tanpa kerja keras gitu melalui judi online. Terus dia tergiur, tapi bukannya dia dapat untung, dia malah terjerat utang, terus punya masalah keuangan yang serius. Berarti menurut pengalaman pribadi itu tidak pernah ya, tapi melihat kondisi sekitar itu memang ada teman dari Injil itu yang memang terjerat begitu ya. Jadi mungkin
dari apa yang diceritakan oleh Angela mungkin kita bisa simpulkan bahwasannya kita harus milih-milih begitu ya dalam pergaulan dan sebagainya begitu, karena walaupun dengan berbagai macam kondisinya ya kita harus menghindari hal tersebut gitu, karena mungkin bisa kita simpulkan di sini bahwa judi online itu adalah sebenarnya sistem yang sudah dirancang oleh si pemilik gitu untuk dari awalnya kita dikasih menang dulu nih, habis itu kita dikalah-kalahin sampai kita ketagihan kapan sih kita menangnya begitu, mungkin seperti itu ya. Oke, mungkin selanjutnya gitu pengalaman pribadi juga sih mungkin saya tanyakan. Mungkin dari pengalaman Mas Gali dulu, mungkin dampaknya seperti apa sih dari yang awalnya sudah pernah coba gitu, lalu yang dirasakan sampai saat ini gitu, apa yang dirasakan dampaknya itu dari judi online seperti apa? Dampaknya sendiri itu yang pertama itu kita berhutang ke orang buat ngebalikin duit kita yang sudah diambil sama bandarnya. Terus juga orang yang dihutangin juga kadang kan pengen kasar buat juga kapan uangnya dibalikin. Terus juga nanti bakal jadi apa, dari lubang tutup lubang gitu. Oke. Nah kalau dari Bang Zilat apakah sama? Dari yang aku lihat teman aku tuh jadi sering menyendiri, terus menghindari interaksi sosial, terus juga melakukan tindakan yang membuat memutuskan hubungan dia dengan keluarganya, kayak mencuri, terus bohong juga. Oke, itu ya jadi dampaknya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini itu dampak dari judi online ternyata memang seberbahaya itu gitu ya. Jadi maka dari itu kita harus milih-milih gitu ya. Jadi mungkin ada pengalaman pribadi juga atau yang mungkin bisa dikasih saran untuk teman-teman semuanya begitu supaya tidak terjerat kepada judi online begitu. Dari dulu ya. Kalau menurut saya jangan pernah coba-coba buat mengubah judi. Terus juga dari pertemanan yang sehat, dari pertemanan yang juga bisa membawa kamu ke dunia itu. Dari Zila? Kalau menurut aku sih kampus harus menyediakan fasilitas konseling yang mendukung dan berbuat untuk mengatasi kecanduan untuk mahasiswa yang sudah berani. Mungkin ada nggak selain itu dari kalian berdua? Mungkin kalau dari saya kan udahlah, kalau misalkan belum tersebut jangan sampai kalian masuk ke dalam situ gitu. Tapi kalau misalkan dari kalian ada nggak pesan-pesannya gitu untuk teman-teman semuanya? Mungkin kalau dari saya itu mungkin pemerintah bisa nambahin pentingnya media massa buat kampanye kreatif, buat menarik masyarakat, buat meningkatkan kesadaran tentang bahaya judi online. Dari pemerintah bisa membuat regulasi yang lebih ketat untuk judi online, terus meningkatkan pengawasan, memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Selain itu, pemerintah juga bisa bekerjasama dengan penyedia layanan internet untuk memblokir akses ke situs-situs judi yang ilegal. Oke. Mungkin kalau misalkan judi pasti semuanya ilegal lah ya. Ya kita ngomong itu. Oke, itu saran dan masukan dari kedua narasumber kita dan juga penasihat sessionnya gitu. Nah, kalau dari saya sendiri, kalau misalkan dari teman-teman semuanya belum pernah terjerat, ya silakan jangan sampai tersentuh begitu. Tapi kalau misalkan bagi teman-teman yang sudah pernah mencobanya atau mungkin pernah diajak atau lain sebagainya, ya kalau bisa sudah dihentikan karena itu semuanya nggak ada manfaatnya gitu, malah membawa dampak yang begitu buruk lah ya bagi diri kita sendiri. Nah, itu tadi mengenai bincang-bincang kita mengenai judi online di mahasiswa begitu ya. Mungkin saya coba terima kasih dulu kepada Misil dan juga Gali yang sudah menyempatkan diri di sini betul. Mungkin untuk seriusan kali ini untuk kita sudahi teman-teman, kita akhirkan sampai di sini. Mungkin apabila dari kami narasumber juga kurang relate begitu atau kurang memberi pesan bagi teman-teman semuanya atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang teman-teman alami pada saat ini, ya mungkin kami mohon maaf gitu ya teman-teman
untuk sharing session kali ini saya coba di sini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Juli. Oke, sampai jumpa di podcast dan sharing session berikutnya. Terima kasih, saya Aldi Murdani. Sampai jumpa di lain waktu.